Maka harusnya yang belum menikah cemburu melihat begini ini ya. Nah, ini kan senyum-senyum ya. Siapa namanya? Ahmad Fawaid. Ujian bagi orang yang punya faedah ya. Jadi istrinya ini banyak dapat faedah nanti dari sini. Dan banyak dapat manfaat. Cocok dengan namanya ya. Ahmad Fawaid. Memang laki-laki ini punya tanggung jawab berat. Wanita pun juga punya tanggung jawab besar untuk taat kepada suami. Tapi yang lebih besar lagi adalah laki-laki. Bagaimana supaya wanita dapat faedah, fawaid, ya, dapat fawaid, faedah, manfaat daripada suaminya. Memang dalam kehidupan rumah tangga bermacam-macam. Kadang suaminya yang tidak sabar, istrinya sabar. Kadang istrinya tidak sabar, suaminya sabar. Memang begitu sudah ya. Ada seorang suami ini bertengkar kepada istrinya. Suami bertengkar kepada istrinya. Berat sudah bertengkar ya. Sampai rupanya istrinya lebih unggul ini. Suaminya diusir dari rumahnya. Suaminya diusir dari rumahnya. Pergi kamu katanya. Suaminya diusir. Akhirnya sudah keusir dalam keadaan termenung, bingung. Ini sudah lanjut, kira-kira sudah 50 tahunan ke atas. Pergilah suaminya ini. Dia datang ke musola, masa saya mau ke musola, pergi. Malu, diusir istri masa tidur di musola, malu kan gitu ya. Datang ke tokonya orang, masa cuman datang ke tokonya orang tidak kerja, malu. Akhirnya ya sudah jalan sampai dia kelaparan ya, lapar dia. Sampai lapar betul, duduk dia, sudah lemes. Rupanya ada penjual bakso. Ada penjual bakso. Dilihat ini orang tua kok lemas, sudah gemeteran sudah ya. Sudah gemeteran. Ditanya, "Pak, dari mana?" kata. "Oh, saya dari jauh." kata. "Kok gemeteran begitu?" "Iya, saya belum makan." kata. "Tapi saya tidak punya uang, mau saya beli makan." kata. "Oh, tidak apa-apa, ini saya kasih." Disiapi mangkok, bakso, telurnya komplit sudah, kasih. Di saat dikasih sudah gemeteran tangannya ya. Tangannya gemeteran, diterima itu mangkok bakso itu, lalu mulai pelan-pelan dimakan sama dia. Sembari meneteskan air mata. Sembari meneteskan air mata. Selesai makan, diperhatikan sama tukang bakso ini. Diperhatikan. Ditanya, "Pak, kenapa kok Bapak nangis? Apa karena kelaparan atau bagaimana?" Kata bapak ini, "Saya tersentuh." "Loh, kenapa tersentuh?" "Saya jalan keliling ke sana kemari, tidak ada yang nolong saya." "Tidak ada yang perhatikan saya. Kok Bapak baik-baiknya? Saya kan sudah bilang tidak punya uang. Kok Bapak perhatikan saya? Bapak kasih bakso kepada saya. Saya bilang saya tidak punya uang." katanya. Begitu baiknya bapak ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya. Mudah-mudahan Allah sukseskan usahanya katanya. Saya terharu katanya. Kata tukang bakso ini, "Lah sampean tidak punya keluarga?" "Saya punya keluarga." "Tapi keluarga saya itu saya diusir sama istri saya," katanya. "Diusir sama istri saya." kata. "Kenapa kok diusir?" "Saya bertengkar. Istri saya itu tidak ada baiknya," kata. Akhirnya tukang bakso ini mulai berpikir, gimana kok bisa demikian? Kasih saja nasihat. Kasih nasihat sama tukang bakso. "Pak, sampai nangis gara-gara saya kasih bakso satu mangkok, sampai terharu. Satu saat, satu kali saya kasih, Anda terharu. Apa Anda tidak pernah berpikir? Istri sampean itu yang masakkan sampean tiap pagi. Apa sampai tidak berpikir? Kenapa tidak pernah terima kasih sama istri sampean? Sampai nangis terima kasih istri sampean yang masakkan tiap pagi, yang cucikan baju, yang cucikan pakaian anaknya, yang nyuapi anaknya. Di saat bapak bekerja, istrinya yang merawat anaknya. Apa bapak pernah terima kasih?" katanya. Yang tadi sedih terperanjat dia, terperanjat kaget dia. "Iya, saya belum pernah terima kasih sama istri saya." "Kalau gitu bapak salah. Saya cuma kasih satu kali saja satu mangkok bakso, satu kali saja saya kasih. Kok bapak bersedih begitu?" Coba pikirin itu istrinya itu. Tiap pagi masai sampean, buati kopi, yang cuci baju sampean.
Itu istri semua yang melakukan. Coba dipikirin, terima kasih sama istrinya, jangan terima kasih sama saya katanya. Baiknya bapak pulang saja katanya. Tidak apa-apa, sudah istrinya marah cerewet, tidak apa-apa, pulang katanya. Pulanglah bapak, semangat dia pulang. Pulang sampai di depan pintu rumah, rupanya istrinya sudah di depan pintu. Istrinya wajahnya cemas, takut. Suaminya datang, disambut, disalami tangannya, wahai suamiku, saya cemas tadi saya bertengkar, mohon maaf, saya tidak tahu kalau sampai ini bakal pergi, saya minta maaf, ini saya sudah siapkan makanan kata. Ini saya sudah siapkan nasinya, saya sudah siapkan pakaiannya, sudah ganti baju dulu kata. Begitu sayangnya istrinya, memang namanya spontan ya, bertengkar. Sudah disiapin semuanya, barulah dia lemes suami. Barulah lemes dia, dipeluknya istrinya. Wahai istriku, saya minta maaf, selama ini saya tidak sadar Anda itu begitu perhatian. Kok emosi sesaat kemudian saya bisa marah, kemudian Anda usir saya pergi, saya jengkel. Saya minta maaf kan. Akhirnya tumben-tumbennya dia nangis di depan istrinya. Tumben-tumbennya dia nangis depan istrinya. Memang dalam kehidupan ini pasti terjadi begitu ya. Kadang istrinya yang tidak sabaran, suaminya yang sabar. Kadang suaminya yang sabaran, istrinya yang tidak sabar. Dalam rumah tangga sudah maklum gitu ya. Sudah maklum seperti itu. Nah, ini menjadi cerita ini, saya berikan cerita semuanya untuk coba kita renungkan jadi hikmah ya. Jadi hikmah. Nah, pesan saya kepada saudara Ahmad Fawaid dan istrinya, pesan saya ini doanya sudah ya. Doa untuk istri sudah belum ya. Coba biasa saya bimbing ini dulu ya, untuk kebaikan yang terakhir coba dipegang kepala istrinya, berdiri boleh ya, dipegang ubun-ubunnya ya, begitu. Awas kena mahkotanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltahu wa khaira ma jabaltaha alaihi. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya sudah, dicium kening istrinya ya, keningnya ya, insyaallah ya, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan. Orang sudah halal kan tidak apa-apa ya, sudah halal tidak apa-apa. Oh ya, ya kalau belum halal tidak apa-apa, boleh ya. Kalau sudah halal tidak apa-apa. Mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini menjadikan kebaikan-kebaikan untuk kemanten, dan juga ketika kita mendoakan kebaikan untuk kemanten, akan begitu juga Allah berikan kebaikan untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.